Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas materi aljabar linear elementer yang berkaitan dengan aplikasi diagonalisasi pada sistem persamaan diferensial. Nah, di sini kita ketemu dengan dua istilah, ya. Yang pertama istilah diagonalisasi, dan yang kedua itu adalah istilah sistem persamaan diferensial. Nah, untuk diagonalisasi itu sendiri kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Bagi yang belum melihat, ya silakan ada di playlist. Playlist ada di deskripsi. Ya, bahkan di situ ada juga kurikulumnya atau SAP-nya yang bisa di-download juga slide-slide-nya di situ ada di deskripsi ya linknya. Oke. Kemudian istilah yang kedua itu adalah sistem persamaan diferensial. Tentu ini sudah dibahas di kalkulus ya, untuk yang sederhana ya, untuk persamaan diferensial yang sederhana. Oke, untuk itu kita ingat kembali sistem persamaan diferensial ya. Di sini kita ingat persamaan diferensial terlebih dahulu. Ya, yang berbentuk yang sederhana seperti ini, dy per dt sama dengan ayt di sini. Nah, artinya kalau kita punya persamaan diferensial seperti ini, kita akan memperoleh solusi dengan menggunakan separasi variabel ya. Solusinya di sini adalah y sama dengan c eksponen at. Gitu ya. C eksponen at. Nah, kalau kita jabarkan di sebelah sini cara mencarinya ya, dy per dt ini sama dengan ay. Nah, dari sini kita memperoleh separasi variabel dy per y jadinya sama dengan AT di sini, ADT. Nah, ini saya hapus. Jadi saya tulis D di sini. ADT. Ini kalau kita integralkan kedua ruas, berarti ruas kiri kita integralkan ke Y, kemudian ruas kanan ini kita integralkan ke T, ya kan? Berarti kita punya dari sini ln Y sama dengan AT plus C di sini. Nah, kalau kita eksponenkan kedua ruas, ya, untuk dilinearkan bentuk ini akan menjadi Y ya, sama dengan yang ini akan menjadi eksponen AT sesuai dengan sifat eksponen, berarti ini ada eksponen pangkat C ya, ini penjumlahan di sini jadi eksponen pangkat C. Nah, eksponen pangkat C itu sendiri sebetulnya itu adalah suatu konstanta. Jadi kita bisa mewakilkan atau kita wakili dengan konstanta yang lain, katakanlah konstanta baru atau C bar eksponen AT. Gitu ya. Nah, sehingga kita memperoleh bentuk solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, bagaimana kalau kita punya sekumpulan dari persamaan diferensial, ya, seperti ini misalkan. Ya, kalau ini kan hanya satu persamaan diferensial. Nah, kalau sekumpulan ini kita sebut sebagai sistem dari persamaan diferensial. Orde pertama di sini. Nah, kalau kita lihat dari bentuk ini, ternyata satu sama R1 dengan R yang lainnya tidak berkaitan. Ya, R1 terpisah dengan R2 dan R3, begitupun dengan R2 dengan R3 itu saling terpisah satu sama lain. Nah, sehingga dari sini pada dasarnya untuk mencari solusi ya tetap sama seperti ini caranya. Jadi yang ini, jadi satu persatu aja dicarinya seperti itu ya. Jadi ini akan sangat mudah untuk diselesaikan. Nah, yang menarik di sini kita coba ini lihat dalam wajah yang lain ya, dalam bentuk yang lain. Kalau kita tulis ini dalam bentuk matriks ya, dia akan berbentuk seperti ini jadinya. R1 aksen, R2 aksen, R3 aksen di situ ya. Yang ini menunjukkan turunan pertamanya. Kemudian 2 0 0 0 min 3 0 0 0 1 yang ini itu menunjukkan matriks koefisiennya dari sini. Ini 2, terus sisanya yang berkaitan dengan R2 dengan R3 itu 0 ya, dan berikutnya yang ini. Nah, jadi kita lihat ini. Perhatikan di sini ternyata ada suatu ada suatu catatan penting bahwa ketika persamaan diferensial itu bisa dituliskan dalam bentuk matriks diagonal seperti ini, maka solusinya sangat mudah. Seperti halnya yang ini, dy per dt sama dengan ay, itu solusinya adalah y sama dengan c eksponen at. Berarti yang ini juga solusinya masing-masing aja kan. Jadi R1 aksen 2R1 itu adalah eksponen C-nya karena ini R1, R2, R3 ya bisa kita tulis R1, R2, R3 dan ini C1, C2, C3 untuk konstantanya.
Nah, ini solusinya adalah C eksponen AT, berarti ini karena A-nya adalah 2, berarti C eksponen 2T. Kemudian yang ini min 3, jadi C2 eksponen min 3T. Dan ini ada 1, jadi C eksponen T di situ ya. Oke, nah jadi kalau bentuknya, ya bentuk dari sistem persamaan diferensial, matriks koefisiennya adalah berbentuk diagonal seperti ini, maka solusi dari persamaan diferensial tersebut cukup mudah untuk dihitung ya di situ ya dengan menggunakan pola yang ada di sini. Nah, namun sayangnya kita tidak selamanya berhadapan dengan persamaan diferensial yang matriks dari koefisiennya atau matriks koefisiennya itu berbentuk diagonal. Jadi tidak selalu seperti itu ya. Karena pada dasarnya bentuk umum dari sistem persamaan diferensial orde pertama itu adalah berbentuk seperti ini. Ya, di mana matriks koefisiennya yang ini dia berpotensi untuk diisi angka berapapun di sini ya, tidak hanya dengan 0. Jadi ini tidak selalu dia berbentuk diagonal. Oke. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata ini kita berhadapan dengan persamaan diferensial yang matriks koefisiennya itu bukan merupakan matriks diagonal. Ya, karena di materi sebelumnya kita sudah belajar diagonalisasi, maka kalau kita berhadapan dengan matriks koefisien yang tidak diagonal, kita paksakan dia menjadi diagonal. Oke, bagaimana langkahnya atau ketentuannya? Langkah-langkah untuk menyelesaikan dari persamaan diferensial orde 1 yang linier, itu yang pertama adalah ya seperti ini. Kita tentukan matriks P-nya dari matriks koefisien. Ini rencananya digunakan untuk apa? Untuk mendiagonalkan matriks A-nya itu yang merupakan matriks koefisien dari sistem persamaan diferensial ini ya. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan matriks P-nya ya dan kita dapat mendiagonalkan si A di situ ya, dengan P itu tadi ada inverse-nya itu ya, dan ya bisa dilihat di video-video sebelumnya tentang materi diagonalisasi, bagaimana cara kita menentukan P. Kemudian dari situ tulis sistem persamaan diferensial dummy. Nah, ini yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan sistem persamaan diferensial. Nah, SPD atau sistem persamaan diferensial dummy-nya ini berbentuk dari U aksen sama dengan DU. Si D-nya siapa? Nah, si D-nya itu sendiri itu adalah matriks diagonal ya, yang berasal dari sini P inverse AP. Nah, kalau kita lihat kembali materi tentang diagonalisasi di sini, P itu sendiri merupakan apa? Merupakan matriks yang disusun berdasarkan kolom-kolomnya itu berdasarkan vektor-vektor eigen. Berarti dari situ matriks diagonal ini elemen-elemen diagonalnya itu adalah nilai-nilai eigen. Ya, makanya biasanya kalau ketemu dengan penyelesaian atau penyelesaian suatu sistem, kita diminta untuk mencari terlebih dahulu nilai eigennya ya, karena untuk sebetulnya kita sedang melakukan di situ sedang melakukan pendiagonalan ya, secara tidak langsung di situ kita lakukan pendiagonalan. Tapi kita tidak sedang berbicara persamaan diferensial U aksen sama dengan DU kan, karena kita sedang berbicara persamaan diferensial yang ini X sama dengan AX gitu ya. X sama dengan AX di situ. X dot maaf, di sini X dot sama dengan AX atau X aksen sama dengan AX. Nah, kita tidak berhadapan dengan U aksen sama dengan DU. Tapi ya kita selesaikan terlebih dahulu ya SPD dummy ini ya, sistem persamaan diferensial dummy ini, sehingga kita akan memperoleh solusi dari sistem persamaan diferensial dummy ini, yaitu solusinya nanti akan diperoleh U dari sini. U-nya berapa? Nah, kalau kita sudah punya di sini U-nya berapa, baru kita kembalikan lagi, karena ini kan bukan solusi dari sistem persamaan diferensial sebenarnya ya. Karena sistem atau solusi dari sistem persamaan diferensial sebenarnya itu dari sini adalah bentuknya X sama dengan AX itu ya. Untuk masalahnya adalah X aksen sama dengan AX. Nah, lalu solusinya gimana? Solusinya ya kita buat di sini sistem persamaan diferensial biasa itu
solusinya itu adalah perkalian antara matriks atau di sini adalah vektor U ya dengan P, matriks P di sini. Jadi X sama dengan PU di situ. Ini adalah solusi yang sebenarnya dari masalah sistem persamaan diferensial yang kita hadapi di situ. Kalau ternyata bentuk matriks koefisiennya tidak diagonal. Oke, kita lihat contoh dari materi ini ya. Perhatikan kita diminta untuk menentukan solusi dari masalah nilai awal. Oke, ini ada tambahan nilai awal ya, berarti dari sini. Nah, ini adalah sistem persamaan diferensialnya dP per dt sama dengan 2P ditambah dengan Q, kemudian dQ dt, P ditambah dengan 2Q. Nah, kalau kita ubah ya ini ke dalam bentuk matriks ya, dia akan memperoleh apa? Diperoleh dari sini tentunya adalah P dot atau saya tulis di sini D per dt. Jadi di luar saja, ini jadinya P, ini adalah Q, ya ini sama dengan matriks A-nya, ya, matriks koefisiennya adalah 2, 1, yang ini baris pertama, baris kedua 1, 1, 2. Ini P dot ya, karena ada D per dt-nya. Nah, yang ini adalah PQ di situ. Nah, berarti langkah pertama itu adalah membuat P di sini dari atau matriks pendiagonal dari A itu sendiri. Nah, ini kondisi awalnya ya. Kondisi awalnya nanti dievaluasi setelah kita memperoleh solusi umum. Oke. Nah, perhatikan bahwa kita tadi punya matriks si A ya. Matriks si A-nya itu adalah 21 dan 12 untuk baris keduanya. Seperti biasa, untuk mencari P itu yang pertama kita lakukan adalah apa? Mencari nilai eigen dari matriks A ini yang tentunya itu melalui persamaan karakteristiknya. Nah, dari persamaan karakteristiknya di sini kita mempunyai determinan ini ya, determinan lambda I min A ya, lambda I min A. Perhatikan bahwa nanti kita punya nilai eigen dari bentuk ini. Nah, lambda I min A sama dengan 0. Nah, kita hitung berarti kalau seperti ini hasilnya adalah lambda minus 2 ya, untuk I itu kan 1, 1 diagonalnya ya. Jadi ini yang berubah adalah yang ini, yang ada lambdanya adalah yang diagonal, jadi lambda min 2, lambda min 2. Kemudian yang ini karena min A, berarti di sini negatif dan ini negatif. Sehingga kita punya lambda min 2, di sini min 1, min 1. Nah, kalau kita selesaikan, di sini adalah apa? Ini ada lambda min 2, dikali dengan lambda min 2, itu kita memperoleh lambda min 2 kuadrat dikurangi 1 di sini ya. Lalu kalau kita selesaikan di sini, ini adalah lambda kuadrat yang ada di sini, itu adalah lambda kuadrat min 4 lambda ya ke sini. Lambda min 2 lambda ditambah min 2 lambda jadi min 4 lambda. Kemudian min 2 dikali min 2 jadi 4 dikurangi dengan 1. Akibatnya kita di sini memperoleh lambda kuadrat min 4 lambda plus 3 di sini. Dari 4 dikurangi 1 ya. Nah, kalau kita uraikan atau kita faktorkan bentuk persamaan karakteristik ini, ya kita akan memperoleh bentuk persamaan karakteristik lambda min 1 dikali dengan lambda min 3. Artinya kalau dikalikan di sini adalah 3, dijumlahkan min 1 dengan min 3 adalah min 4 di situ ya. Oke, berarti dari sini kita memperoleh nilai eigennya yaitu adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 3 di sini. Oke. Nah, langkah berikutnya setelah kita mencari nilai eigen, berarti kita mencari vektor eigennya. Tentu dengan menggunakan pola yang sama. Tadi kita menggunakan lambda I min A, berarti di sini kita juga akan menggunakan lambda I min A ya. Nah, untuk lambda sama dengan 1, ya ini kita gunakan lambda I min A. Nah, berarti kita akan memperoleh karena tadi di sini adalah berapa? Apa di sini ya? 22 atau apa? Ya 2112 kan ya. Ya ini 2112. Berarti yang diagonalnya adalah 2 di sini. Sehingga kalau kita lihat lambda sama dengan 1 berarti 1 dikurangi 2. Berarti di sini min 1, di sini min 1 dan ini 0 kurangi 1 di sini min 1 dan min 1. Nah, untuk melakukan atau untuk mencari vektor eigen atau ruang eigen, basis dari ruang eigen, ya kita lakukan operasi baris elementer. Yang pertama kita buat terlebih dahulu satu utama di baris pertama, berarti ini kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan min 1, jadi ini dua operasi sekaligus, ini min baris pertama ya, jadinya 1, 1. Lalu berikutnya lagi kita jumlahkan yang setelah ini, yang setelah berubah,
dengan baris kedua. Jadi baris pertama ditambah dengan baris kedua. Di sini 1 ditambah min 1, 0. 1 ditambah min 1 juga 0 di situ ya. Oke, 1 ditambah min 1 itu 0. Nah, berarti dari sini kita memperoleh bentuk apa? Bentuk X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan 0. Artinya X1 sama dengan min X2. Nah, kalau kita misalkan X2-nya sama dengan T, maka X1 sama dengan min T ya. Jadi vektor-vektor eigen ya yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1 itu adalah vektor yang tak nol yang berbentuk seperti ini. Ya, ini ruang eigennya. Ya, ada T di sini, ada ruang eigen min 1 dengan 1. Ya, perhatikan bahwa kalau kita pilih T-nya sama dengan 1, karena T ini adalah merupakan suatu parameter, jadi kita bisa pilih saja T-nya di sini sebarang, asalkan tidak 0, karena di sini X1 dengan X2-nya vektor tak 0 di situ ya. Berarti kalau kita ambil T-nya sama dengan 1, maka kita akan memperoleh basis dari ruang eigen yang bersesuaian atau vektor-vektor eigennya yang itu yang merupakan basis di sini ya, min 1 dengan 1. Jadi kita memperoleh untuk yang bersesuaian lambda sama dengan 1, P1-nya adalah min 1 dengan 1 di situ ya. Oke. Nah, berikutnya ini lambda sama dengan 1. Nah, tadi kita memiliki lagi satu nilai eigen lagi yaitu lambda sama dengan 3. Nah, kalau 3 di sini ada 3i berarti ya lambdanya sama dengan 3 berarti di sini 3i berarti evaluasi di identitas dia akan menamakan di sini 3 kali 1 jadinya 3 min 2 jadi 1. 3 min 2 yang diagonalnya juga jadi 1, sisanya negatif 1 dengan negatif 1 karena di sini ada min A-nya. Jadi 0 min A. Nah, untuk memperoleh vektor eigen atau basis dari ruang eigen ya, kita ini sudah ada satu utama, kita lakukan OBE, lakukan operasi baris elementer. Satu utama di baris pertama udah ada, berarti tinggal jumlahkan aja, mengenolkan min 1 ini kita tinggal jumlahkan dengan min 1 atau baris kedua di sini ya. Oke, berarti kalau dijumlahkan ini jadi 1 ditambah min 1 0, min 1 tambah 1 ini di sini juga 0. Dari sini kita memperoleh 1 min 1 itu isinya adalah X1 dikurangi X2 sama dengan 0, artinya X1 sama dengan X2. Berarti kalau kita misalkan X2 sama dengan T, maka X1 itu sama dengan T juga. Ya, sehingga vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen sama dengan 3, itu adalah vektor tak nol yang dia berbentuk seperti ini, 1, 1 di situ ya. X1 dengan X2-nya adalah 1, 1 dengan T-nya tentunya itu adalah merupakan suatu parameter. Nah, jadi basis ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3 di sini adalah 1, 1. Ini katakanlah kita namai P2 ya, P2 untuk menyusun matriks P-nya. Tadi kita udah ketemu dengan P pertama dan ini ada P keduanya. Karena ordonya atau matriks dari matriks koefisiennya 2 kali 2, maka kita cukup ya mencari 2 buah vektor eigen saja. Nah, sehingga solusi umum dari SPD kita tuliskan ini. Perhatikan bahwa D ini adalah apa? Nilai-nilai eigennya. Ya, sehingga dari situ karena nilai-nilai eigennya tadi lambda sama dengan 3. Kemudian yang pertama itu apa? Yang pertama ini adalah lambda sama dengan 1. Jadi ada 1 dengan 3 yang merupakan nilai eigen tadi ya. Nah, sehingga bentuknya akan menjadi ini, 1 dengan 3 kan di atas ini. Ya, karena kita punya ini sebetulnya sebelum ke sini kan kita punya U aksen. U aksennya sama dengan di sini. Tadi yang diagonal, di sini diagonalnya adalah 1, kemudian 0, 0, dan 3. Ini kalau saya tulis ini ada U1, U2 misalkan. Ya. Nah, jadi kita punya 1 kali U1, ya ini untuk U aksen U1, berarti eksponen pangkat T, eksponen T. Kemudian yang ini U aksen sama dengan 3 U2, ini isi dari U ini kan U1, U2 ini, U1 aksen, U2 aksen, ya kan. Jadi U2 sama dengan 3 kali U2 juga. Kalau diintegralkan atau kalau dicari solusinya, dia akan menjadi eksponen 3T di sini. Oke, nah kita udah dapatkan U-nya. Berarti kalau kita udah dapatkan U-nya, ya, nah kita juga di sini akan memperoleh bentuk umumnya atau solusi umumnya, yaitu X sama dengan PU, di mana P-nya tadi ya
P-nya tadi itu adalah apa? Matriks-matriks yang mendiagonalkan si A di sini ya. Matriks-matriksnya terdiri dari vektor eigen ya. Di sini vektor eigen yang berkorespondensi dengan 1, di sini adalah min 1 1, kemudian 1 1 yang berkorespondensi dengan 3 di sini ya. Sehingga dari situ kita memperoleh suatu solusi ya, P sama dengan ini min C1 eksponen T ditambah dengan C2 eksponen 3T. Begitupun yang key-nya itu adalah ini bukan U1 ya betul, ini U12 karena di sini X ya. Kemudian key-nya adalah yang ini baris kedua, jadi C1 eksponen T ditambah dengan C2 eksponen 3T. Nah, karena tadi kita punya nilai awal, ya terpaksa kita akan lanjutkan untuk menghitung nilai awalnya, yaitu untuk menentukan nilai C1 dengan C2 ya. Tadi kita sudah punya nilai awalnya. Nilai awalnya di sini T sama dengan 0 itu adalah P0-nya sama dengan 1. Sementara untuk Q 0-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah punya bentuk seperti ini, ya, tadi P0-nya 1 dan Q 0-nya 3, kita bisa balik ke sini, ya. Saya tulis dulu bahwa P0-nya tadi adalah 1, kemudian Q 0-nya sama dengan 3. Nah, berarti P0 di sini kalau P0 ini sama dengan yang ini 0, berarti eksponen pangkat 0, eksponen pangkat 0. Jadi min C1 jadinya ditambah dengan C2. Ini salah. Ya, ini ditambah dengan C2. Ini untuk yang yang baris pertama ini ya. Baris pertama pada saat 0, di sini eksponennya 0, berarti ini ada min C1, maaf di sini min C1 ditambah dengan C2 saja. Kemudian, nah ini apa? P0. P0 itu kan 1. Berarti dari situ kita akan memperoleh C2 min C1 itu sama dengan 1. Lalu berikutnya adalah P3 Q ya. Sorry, Q0. Ini Q0 sama dengan 3 ya di sini. Q0 sama dengan 3. Berarti kalau kita substitusikan 0 ke sini akan menjadi C1 ditambah dengan C2 itu sama dengan 3 tadi ya. Nah, kita punya dua buah persamaan di sini ya. Kita punya dua buah persamaan untuk dua variabel yaitu C1 dengan C2. Maka dari itu kita bisa menggunakan eliminasi ya. Eliminasi berarti dari sini saja kita jumlahkan. Ini hasilnya, yang ini adalah 4 kalau dijumlahkan. Ruas berapa ini? Ruas kirinya, ruas kanannya min C1 dengan C1 itu kan jadi 0, tinggal 2C2. 2C2 berarti C2-nya berapa? C2-nya adalah 2 berarti. Nah, dari situ kita substitusikan aja 2 ini kemana? Ke bentuk salah satu ini. C min C1 plus C2 atau C1 plus C2. Didapatlah C1-nya sama dengan 1 di sini. Jadi C1-nya 1 dengan C2-nya sama dengan 2. Dari situ berarti kita sudah memiliki solusi khusus. Ya, kalau sudah dilibatkan nilai awal, maka disebutnya sebagai solusi khusus. Ya, dari masalah nilai awal. Nah, apa? Ya kita tinggal substitusikan aja C1 dengan C2-nya ke dalam sistem atau solusi umum tadi, P dengan Q di situ ya. Ini tadi min dari sini ya. Di situ min min C1 tadi. Nah, ini jadinya di sini min 1. Nah, ini dari mana? Karena bentuk dari bentuk umumnya adalah seperti ini. Perhatikan bentuk. Nah, ini. Bentuk umumnya adalah min C1 eksponen T ditambah dengan C2 eksponen T. Jadi kita dahulukan di sini yang tidak negatif, C2-nya di depan. Jadi C2 eksponen 3T min C1 eksponen T. Jadinya dari situ kita memperoleh bentuk seperti ini. Oke, ya. Nah, ini yang ini. Min itu kan di C1-nya 1 di sini ya. Jadi 2 eksponen 3T, 2-nya adalah C2. Kemudian 2 eksponen 3T ditambah eksponen T. Oke. Nah, sampai di sini untuk materi aplikasi dari diagonalisasi ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain atau di video pendalaman untuk materi aljabar linear elementer. Salam matematika.